empat yang diperhatikan, mesti diperhatikan. La tujzi, tidak dibolehkan pada dhahaya, binatang ternak yang akan disembelih. Kalau ada binatang ternak yang akan kita kurbankan salah satu daripada yang empat, maka kurbannya tidak sah. Hadis berikutnya, qala an Barra' bin Azib radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Ini perlu kita perhatikan bagi panitia kurban, bagi yang bagi penanggung jawab kurban. Kata Nabi apa? Arba'un la tujzi'u fi dhahaya. Empat yang diperhatikan, mesti diperhatikan. La tujzi, tidak dibolehkan pada dhahaya, binatang ternak yang akan disembelih. Empat ini menurut para ulama aib. Kalau ada binatang ternak yang akan kita kurbankan salah satu daripada yang empat, maka kurbannya tidak sah. Kalau panitia masih membeli hewan yang seperti itu, panitia yang menanggung dosa. Makanya panitia kurban mesti mengaji fikih juga. Nah, jangan nanti nak mencari harga murah, nak mencari banyak duit berlebih, dicarilah hewan-hewan yang salah satunya ada yang empat ini. Aib dalam fikih. Aib tak boleh. Kalau selain daripada kurban boleh, tak apa-apa. Kita nak menyembelih, kita nak makan, nak masak apa boleh. Tapi ini kalau itu kurban, maka kurban itu syariat yang diatur oleh fikih. Nah, ada aturannya dalam fikih. Empat yang tidak la tujzi'u fi dhahaya. Kata Nabi SAW, arba'un la tujzi'u fi dhahaya. Empat, kalian perhatikan kata Rasulullah, tidak boleh ada pada binatang ternak yang akan disembelih, yang akan dikurban. Mana dia? Aura'ul bayyinun awaruha, yang buta matanya dengan bayanun auruha, yang jelas kebutaannya. Kalau ulama fikih dalam mazhab Syafi'i agak centang. Buta kan nak menengok. Sela tu centang ya. Celek. Juling. Jelek buruk kan. Celek atau nah yang seperti itu pun dalam mazhab kita makruh. Tapi kalau yang buta, yang jelas nyatanya buta, maka tak boleh. Nanti jumpa kita di hadis, Nabi perintahkan para sahabat untuk memperhatikan dua. Satu mata, satu lagi telinga. Nah, mata tengok betul matanya. Kalau juling, kalau bagus, dielakkan saja. Aurak ni kalau di kamus, juling artinya. Tapi kalau ditengok dalam syarahan hadis, buta artinya. Berarti kita ambil makna kedua. Baik itu buta atau juling, dan lebih baik kita tinggalkan binatang itu. Cari binatang yang lain. Wa maridatun bayyinun maraduha. Kemudian yang kedua, binatang yang sakit dan nampak sakitnya. Nah, ini termasuk yang diapakan oleh oleh negara kita kemarin itu ada sakit kuku PMK. Penyakit mulut dan kuku. Nah, ini termasuk nih. Itu tak boleh. Kalau ada hewan tu, tak boleh untuk dijadikan hewan sembelihan. Apalagi yang nampak di dalamnya sakit. Ya, mungkin dengan hatinya sudah digerogoti oleh ulat atau apa. Tak boleh. Jadi memang binatang yang dijadikan itu binatang yang sehat. Kemudian, wa arja'ul bayyinun zal'uha. Dan yang ketiga kata Nabi, hewan binatang yang arja'u yang pincang. Wa bayyinu zal'uha. Yang nampak kepincangannya. Nampak patah. Walaupun patahnya itu ketika menumbangkan akan disembelih. Diikat oleh panitia kaki depan, kaki belakang. Disorong macam tu. Rupanya agak dia melawan, nyangkut kaki tadi. Ditarik oleh panitia sekuat-kuatnya, patah.
Nah, tak boleh untuk dijadikan kurban. Kadang ada panitia dipaksanya juga. Nah, padahal dah nampak patah enggak. Kalau patah tak boleh. Zal'uha, irja'u, pincang jadi. Patah jadi. Atau dalam syarah kalau kita baca, ketika ia diikat, dah diikat dia, tapi ternyata memberontak dia. Berontak tadi itu, putus tali putus, kakinya terkena besi, patah, tak jadi boleh dijadikan kurban. Memang ngeri-ngeri sedap sebenarnya kita jadi panitia kurban. Panitia nanti. Zal'uha wa arja'ul bayyinun zal'uha. Jadi pincang disebabkan karena awal juga tak boleh. Disebabkan karena menurunkan dari mobil, patah juga tak boleh. Atau disebabkan karena asbab diyuzbah, akan disembelih, pincang juga tak boleh. Jatuh, patah nih, tak boleh. Nah, kemudian wa kasiratul lati la tunqi. Kemudian tak boleh lagi menyembelih binatang yang kasiratilan, binatang yang kurus, yang tak nampak daripadanya akan daging. Kalau tunqi ini mesti tulangnya yang tak nampak. Jadi maksudnya tidak ada lagi tulang sumsum. Gimana? Kalau kurus tentu tulang saja yang nampak. Ini karena saking apanya, apa namanya, saking kurusnya lagi, memang dengan tulang-tulangnya itu pun tidak ada oleh, ya, kecil gitu dia, kecil tulang-tulangnya. Dia sudah diselimuti oleh daging saja, kecil itu, yang kurus. Dia ada binatangnya sebenarnya dia tak kurus, tapi tulangnya ke atas ada, bagian tulang belakangnya ke atas dia. Kalau yang seperti itu masih boleh. Nah ini bukan seperti itu. Ini memang karena tulangnya kecil-kecil lagi, karena apa ya? Binatang yang tidak yang tidak diharapkan lah lagi, yang tidak ada harapan lah begitu. Kalaupun disembelih binatang itu besar, tapi nanti dagingnya jumpa seperti daging sebanyak daging kambing lah, seperti itulah kira-kira yang kurus. Nah, karena ini hadis baginda Rasulullah SAW sudah menjelaskan yang seperti itu, maka perintah dari larangan dari Rasulullah ini adalah larangan yang perlu untuk diambil iktibar oleh kaum muslimin. Karena Nabi menyampaikan kepada sahabat baginda Rasulullah SAW.